Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin khususan bihaqqil Qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin 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 ya Fattah iftah lana futuhal arifin ya Alim allimna bi'ilmin nafi ya Khabir ahbirna min kulli syai' ya Mubin bayyin alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa jasadan bi barakatul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muharram, para sesepuh, tokoh masyarakat, jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kajian Ahad pagi ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kudrat dan iradatnya. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian dengan itikaf dan diisi dengan kajian pada Ahad kedua ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra berarti perjalanan malam. Ya, Allah memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa
Dan sementara Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Tentu insya Allah para jamaah sudah memahami dan mengerti tentang isi dari Isra dan Mi'raj tersebut. Namun di sini saya ingin menekankan ataupun lebih memfokuskan untuk mengingat kembali terhadap makna dari Mi'rajnya, yang dimana Mi'raj itu adalah berupaya sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita pun dituntut untuk Mi'raj. Mi'raj dalam artian berupaya sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alatnya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah disiapkan, dan ini menjadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj, yakni adalah as-shalah. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan as-shalatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Nah, para ulama memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bahwa mi'rajnya orang mukmin di dalam salat, ya, salat itu adalah mi'raj mukmin, dan mi'rajnya yang lebih utama orang mukmin yang dalam artian lebih dekat, ya, upaya lebih dekat kepada Allah, itu adalah di dalam sujud, ya. Jadi sholat memang ada beberapa gerakan, ya, aqwalun wa af'alun, gitu ya, mahsusatun, gitu. Jadi ucapan dan gerakan yang dikhususkan. Nah, gerakan dan ucapan dan gerakan yang dikhususkan yang dalam Mi'raj dalam artian lebih dekat dengan Allah, itu adalah pada saat sujud. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wasjud waqtarib, gitu. Bersujudlah dan bertakorublah, gitu. Bertakorub di sini lebih fokusnya, lebih spesialnya adalah ketika kita sujud haruslah kita mengupayakan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, dalam mentafsirkan ayat ini, beliau pun menekankan bahwa posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah itu adalah ketika ia di dalam sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Itu posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika ia bersujud. Nah, di situ Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Doa di sini apa maksudnya? Doa di sini menurut para ulama, ya, bukan sekedar doa memohon kepada Allah atas permohonan yang kita memang sering memohon kepada Allah atau kita banyak membutuhkan kepada Allah. Tapi yang paling utama, doa di sini adalah esensi daripada as-shalah. Karena salat itu pun dimaknai dengan doa. Bahkan ad-doa muhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya, gitu ya, ataupun intinya dari ibadah. Nah, maka fa'aksirud doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu, ya. Yang utamanya adalah bagaimana kita memanggil Allah, gitu ya, atau memohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Dan permohonan yang terbaik, ini menurut para ulama,
permohonan yang terbaik adalah dengan memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun di dalam pujian ataupun mensucikan Allah itu kita tidak menyebutkan ya permohonan, ya gitu. Sekalipun di dalam menyebutkan memuji Allah ataupun mengagungkan Allah, mensucikan Allah, tidak kita sempatkan atau tidak kita ucapkan apa yang kita pohonkan kepada Allah, tapi menurut para ulama justru dengan itulah Allah akan memberikan apa yang diberikan lebih baik ya daripada kepada orang yang meminta dengan kalimah secara istilahnya fokus atau secara nyata gitu. Nah, hal ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di berbagai hadis keterangan, khususnya dalam kitab At-Tibyan ya fi Hamalatil Quran, bahwa orang yang berzikir ya, orang yang memuji, orang yang mensucikan Allah gitu. Orang yang memuji dan mensucikan Allah ya, di dalam berzikirnya itu, khususnya di dalam sujud, sampai ia lupa atas permohonannya atau atas keinginannya atau atas apa yang ia butuhkan, apa yang ia inginkan dari Allah gitu, meminta kepada Allah sampai ia lupa atas apa yang ia mintakan kepada Allah, maka ia akan diberi oleh Allah melebihi apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Nah, disinilah maka tadi saya sampaikan menurut para ulama gitu, permohonan yang terbaik dan permohonan yang paling utama itu adalah memuji dengan kalimah memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam sujud itu, sekalipun Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa posisi yang terbaik atau posisi yang paling dekat di hadapan Allah gitu, seorang hamba itu adalah ketika bersujud dan diperintahkan kita memperbanyak doa, tapi yang diajarkan di dalam bersujud itu bacaan yang kita harus baca adalah subhanallah, bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kan gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang maha luhur, maha agung itu, wa bihamdihi, dan dengan itu segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu, pada saat kita sedang sujud ya, di dalam sujud itu, itulah proses di mana kita sedang mi'raj kepada Allah, sedekat mungkin dengan Allah, dan pada saat itu pula posisi di mana seorang hamba atau kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya, sekali lagi, sekalipun gitu ya, sekalipun pada saat kita sujud itu begitu banyak gitu ya, sebelum kita sholat itu sudah memikirkan banyak yang kita ingin minta kepada Allah gitu ya. Tapi ketika sujud itu, hal-hal yang akan kita minta itu tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita kita sebutkan di dalam sujud, cukup itu diwakili dengan mengucapkan tasbih dan tahmid atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala kebutuhan, segala permintaan, dan segala apa yang kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, disinilah oleh karenanya sering para ulama itu menganjurkan, bahkan Kanjeng Nabi pun
telah mencontohkan dan mengajarkan kepada kita untuk paling tidak beberapa kali kita melaksanakan sholat yang sujudnya lebih panjang. Nah, itu. Dan ini biasanya dilakukan di sholat sunat. Kalau sholat wajib apalagi berjamaah itu tentu harus memperhatikan jamaahnya gitu ya. Tidak boleh gitu ya, karena imam ingin merasa lama sujudnya gitu. Itu akhirnya tidak memperhatikan kondisi makmum gitu jamaahnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Sebiasa saja, sederhana saja, tapi ketika kita nanti sholat sunat gitu, khususnya ada namanya sholat sunat tasbih gitu ya. Sholat sunat tasbih di mana itu lebih banyak kita membaca tasbih, dan khususnya ketika sujud untuk apa? Untuk lebih memperlama ataupun lebih merasakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi fokus kita khusus pada kajian kali ini adalah bagaimana kita mi'raj ya, yaitu berupaya sedekat mungkin kepada Allah ya, dan posisi yang terdekat ya di dalam sholat ya, ketika kita sedang sujud itu. Walaupun demikian bukan berarti ketika takbiratul ihram berdiri, baca Fatihah, ruku dan sebagainya itu tidak dekat dengan Allah. Itu dekat ya. Bukan berarti kita tidak memperhatikan itu juga gitu ya. Tetap itu kita perhatikan, namun lebih kita perhatikan ketika kita sujud ya, di mana ketika kita sujud betul-betul itu menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu perbanyaklah doa, dan doa yang terbaik adalah memuji ataupun mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut para ulama ya, bukan menurut saya. Ketika kita betul-betul bisa memuji dan mentasbihkan Allah dalam sujud itu, maka disitulah terasanya halawatus sholah, nikmatnya sholat gitu ya. Apa nikmatnya sholat? Adalah merasakan rahmat, merasakan berkah, merasakan syafaat, merasakan berbagai hal. Bahkan di dalam salah satu hadis disampaikan ala inna bis sholati syifa gitu. Ingatlah bahwa di dalam sholat itu ada namanya obat atau syifa gitu ya. Penawar gitu, obat. Nah, dan itu utamanya di mana? Di dalam sujud itu. Dan ini pun juga ternyata diteliti oleh para ahli kesehatan gitu, dokter gitu ya, gitu ya. Itu ternyata posisi sujud itu posisi yang istilahnya menetralkan kembali gitu ya, darah dan sebagainya. Wallahu alam ya, saya tidak begitu mengerti secara dalamnya, tapi menurut para ahli kesehatan ini itu posisi sujud itu posisi yang membuat kita akan segar kembali ataupun sehat kembali. Nah, ini kalau dilihat dari hadis Kanjeng Nabi tadi, ala bis sholati syifa gitu. Ingatlah bahwa di dalam sholat itu ala anna bis sholati syifa. Ingatlah bahwa sungguhnya di dalam sholat itu ada obat atau syafaat atau rahmat. Nah, menurut kajian para ulama ahli tasawuf, syifa di sini itu adalah untuk menyembuhkan hati, menyembuhkan jiwa, menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Nah, sehingga pada saat itu
pada saat itu kita akan merasakan nikmatnya halawatul atau manisnya sholat, gitu ya. Manisnya sholat. Nah, ketika kita merasakan manisnya sholat, gitu, maka segala sesuatu yang di luar kita, di luar sholat itu tidak terasa, gitu. Nah, ini dibuktikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, gitu. Di mana Sayyidina Ali itu ketika terpanah, ya, tubuhnya gitu, oleh busur, gitu ya, terpanah, terus dia ketika akan dicabut di luar sholat itu merasa sakit, gitu. Nah, terus beliau minta tolong dicabut panah ini ketika saya sholat. Nah, ketika beliau sholat, karena memang beliau merasakan nikmatnya sholat, akhirnya panah yang menancap di tubuhnya diambil itu tidak terasa. Nah, gitu. Dan inilah pun yang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Bilal. Ya Bilal, arikhna bis sholah. Wahai Bilal, segarkanlah kembali kami dengan sholat. Nah, artinya apa? Sholat itu akan membuat kita nyaman, tenang, bugar dan sebagainya. Nah, itu ketika kita bisa betul-betul melaksanakan sholat secara lahir dan batin. Mudah-mudahan kita, ya, walaupun di kajian ini sebentar, tapi mudah-mudahan Allah mengantarkan kita kepada kondisi, ya, sedekat mungkin dengan Allah ketika kita dalam sholat, yakni dalam sujud. Dan ketika kita berada dalam sedekat mungkin dengan Allah di dalam sujud, mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan atau halawatus sholah, yakni rahmat dan syifa yang membuat kita nanti akan selamat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian untuk sekedar mukadimah kajian ini. Sebelum kita lanjutkan dengan zikir yang biasa, yang ini pun zikir ini untuk memperkuat ataupun melatih kita agar nanti ketika sholat lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum itu kami persilahkan sekiranya ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang tadi kami sampaikan.